Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiatun Najwa, MPD, peserta PKDP UIN Raden Masaid Surakarta. Ini adalah video sumber belajar mata kuliah Maharah Kalam. Baiklah, saya akan menjelaskan kalian dalam memahami bagaimana keterampilan ini menjadi fondasi penting dalam menguasai bahasa Arab secara utuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas pengantar Maharah Kalam yang mencakup pengertian, urgensi, dan tujuannya dalam pembelajaran Maharah Kalam. Capaian pembelajaran dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu memahami secara mendalam tentang definisi Maharah Kalam, mengidentifikasi urgensinya dalam kehidupan nyata, dan dalam konteks akademik, serta merumuskan tujuan yang ingin dicapai melalui penguasaan keterampilan ini. Harapannya, mahasiswa tidak hanya mengerti secara teoritis, tetapi juga siap mengimplementasikannya dalam komunikasi sehari-hari maupun akademik. Maharah Kalam merupakan keterampilan menggunakan bahasa Arab secara lisan. Kata kalam berarti perkataan atau ucapan, sehingga Maharah Kalam adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, pikiran, atau perasaan secara verbal dalam bahasa Arab. Ada 3 komponen utama dalam Maharah Kalam, yaitu qaul, artinya perkataan, yang merupakan dasar dari setiap ucapan. Yang kedua, hiwar atau dialog, yaitu komunikasi dua arah yang menguji kemampuan interaktif seseorang dalam menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, ifadah, yakni kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan efektif. Keterampilan berbicara atau Maharah Kalam merupakan satu dari 4 keterampilan berbahasa utama, bersama menyimak atau istima, membaca qiraah, dan menulis kitabah. Dalam konteks kehidupan nyata, terutama di dunia Arab atau lingkungan pendidikan keislaman, kemampuan berbicara dalam bahasa Arab sangat dibutuhkan. Maharah Kalam memungkinkan kita untuk berkomunikasi langsung dengan penutur asli Arab, mengikuti pelajaran yang menggunakan kitab kuning atau teks keagamaan berbahasa Arab. Terus, yang terakhir, menyampaikan pendapat atau gagasan dalam forum ilmiah atau diskusi keislaman. Tujuan dari pembelajaran Maharah Kalam meliputi beberapa hal penting. Yang pertama, mengungkapkan gagasan. Mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan ide dan pemikirannya secara runtut dan benar. Yang kedua, berpartisipasi dalam percakapan, baik dalam konteks informal sehari-hari maupun dalam diskusi akademik. 3, melatih kemampuan berpikir dan merespon menggunakan bahasa Arab sebagai alat berpikir membantu mahasiswa lebih aktif dan kritis. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Sering berbicara dalam bahasa Arab akan mengurangi rasa takut dan memperkuat keberanian dalam berkomunikasi. Ada 4 jenis kalam yang perlu dipahami dan dikuasai mahasiswa. Yang pertama, kalam al-am atau umum, digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya saat berbelanja atau menyapa teman. Kalamur rasmi, formal, digunakan dalam acara resmi seperti seminar, presentasi, atau wawancara. Kalamuddini, keagamaan, digunakan dalam khutbah, ceramah, dan diskusi keislaman. Yang keempat, kalamut ta'limi atau pendidikan, digunakan dalam lingkungan akademik seperti saat menjawab pertanyaan dosen atau menjelaskan tugas dalam bahasa Arab. Dengan mengetahui jenis-jenis ini, mahasiswa dapat
menyesuaikan gaya dan pilihan kosakatanya sesuai konteks pembicaraan. Kosakata aktif adalah kosakata yang siap digunakan dalam percakapan. Semakin banyak kosakata aktif yang kita miliki, semakin lancar kita dalam berbicara. Beberapa strategi untuk memperkaya kosakata aktif antara lain: membuat daftar kosakata harian, tuliskan 5-10 kosakata baru setiap hari dan coba gunakan dalam kalimat. Yang kedua, melakukan percakapan rutin. Latihan secara konsisten meskipun hanya dengan satu teman belajar. Ketiga, menggunakan media audio visual. Menonton video berbahasa Arab atau mendengarkan podcast dapat memperluas pemahaman sekaligus menambah kosakata kalian. Strategi lainnya yang juga sangat efektif adalah membaca teks sederhana. Pilih bacaan seperti cerita pendek atau artikel ringan dalam bahasa Arab. Catat dan pahami kosakata barunya. Yang kedua, bermain peran atau role play. Simulasikan situasi nyata seperti memesan makanan, bertanya arah, atau berdiskusi dengan peran tertentu. Ini melatih spontanitas dan keterampilan berbicara. Dengan kombinasi strategi ini, mahasiswa bisa lebih percaya diri dan cepat berkembang dalam penguasaan maharah kalam. Untuk merangkum, maharah kalam adalah kemampuan berbicara dalam bahasa Arab yang merupakan bagian penting dari penguasaan bahasa secara menyeluruh. Urgensinya sangat tinggi, terutama dalam konteks pembelajaran agama Islam dan komunikasi lintas budaya. Tujuan utamanya adalah agar kita bisa menyampaikan gagasan, berdialog, dan membangun kepercayaan diri. Jenis kalam meliputi yang umum, formal, keagamaan, dan pendidikan. Strategi penguasaan fokus pada pengayaan kosakata aktif melalui praktek nyata. Sebagai langkah awal yang bisa dilakukan mahasiswa setelah pembelajaran ini adalah berlatih setiap hari. Luangkan waktu minimal 10-15 menit untuk berbicara dalam berbahasa Arab. Terus perkaya kosakata, cari dan gunakan kosakata baru dalam berbagai konteks. Manfaatkan sumber daya digital seperti video, podcast, dan aplikasi pembelajaran bahasa Arab lainnya. Jangan takut salah. Kesalahan adalah guru terbaik dalam proses belajar. Teruslah mencoba berbicara, karena keberanian adalah awal dari kemajuan. Paparan materi di atas, sekarang coba jawab pertanyaan di bawah ini. Sebutkan mufradat yang sering digunakan dalam percakapan rasmi. Yang kedua, sebutkan mufradat yang sering digunakan dalam percakapan dini. Yang ketiga, sebutkan mufradat yang sering digunakan dalam percakapan taklimi. Dan terakhir, sebutkan mufradat yang sering digunakan dalam percakapan ammi. Demikianlah materi pengantar maharah kalam yang telah kita bahas bersama. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Saya mengajak seluruh mahasiswa untuk terus berlatih, memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Arab, dan membangun kepercayaan diri secara bertahap. Ingatlah bahwa kemampuan berbicara bukanlah sesuatu yang muncul seketika, melainkan hasil dan proses yang konsisten dan penuh semangat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi